Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi UAS basis data. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Alfa Dino Yohan Rajasya dengan NIM 20 10 12 27 dan kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Jubita Sarinapasi dengan NIM 20 10 12 38. Oke, selanjutnya saya Gede Hendri Kumariano dengan NIM 201011231. Baik, setelah melakukan perkenalan tadi, kami akan lanjut ke dalam materinya. Kami akan menjelaskan tentang sintak-sintak pada materi modul 6. Next. Baik, yang pertama adalah dasar teori. Sorting data. Pada SQL, sorting digunakan untuk mengurutkan data. Terdapat dua macam metode untuk mengurutkan data, yaitu yang pertama ada ASC, digunakan untuk urutan naik yang secara default digunakan. Yang kedua ada DASH, digunakan untuk mengurutkan data secara menurun. Next. Selanjutnya ada klausa order by. Penggunaan klausa order by harus diikuti dengan ASC atau DSC. Karena klausa order by ini digunakan untuk mengurutkan data. Jika ingin menampilkan data dalam tabel berdasarkan kriteria yang ditentukan, query-nya sebagai berikut menurut Octaviani pada tahun 2010. Query-nya adalah select from nama tabel, kemudian order by, spasi nama kolom, ekspresinya ada ASC atau DSC. Next. Kemudian ada fungsi-fungsi aggregate. Fungsi-fungsi aggregate merupakan fungsi yang mengambil set atau multiset nilai sebagai input dan menghasilkan nilai tunggal sebagai output menurut Silberschatz pada tahun 2011. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi agregat yang tersedia dalam SQL adalah next. Yang pertama ada AVG atau average yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu kolom tertentu yang telah didefinisikan dalam perintah select. Perintahnya adalah select AVG dalam kurung field kemudian from dalam kurung tabel tutup. Kemudian yang kedua ada count, menghitung jumlah baris dalam sebuah tabel. Perintahnya adalah select count dalam kurung field spasi from dalam kurung tabel. Yang ketiga ada sum. Sum adalah menjumlahkan suatu kolom tertentu yang didefinisikan dalam perintah select. Perintahnya adalah select sum kemudian dalam kurung field spasi from dalam kurung tabel. Yang keempat ada max adalah untuk menghitung nilai terbesar dari sebuah kolom tertentu dalam perintah select. Perintahnya adalah select max dan field spasi from dalam kurung tabel. Baik, penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yasinta. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya akan menjelaskan yang kelima yaitu min. Min untuk mengetahui nilai terkecil dari sebuah kolom tertentu dalam perintah select. Perintahnya select spasi min dalam kurung field spasi from spasi dalam kurung tabel. Group by. Dalam SQL, terdapat banyak kata kunci yang digunakan untuk melengkapi statement select untuk memperoleh tampilan data yang dikehendaki, diantaranya yaitu group by. Group by ini merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengelompokkan satu atau lebih field yang memiliki nilai yang sama untuk membentuk satu kelompok. Perintahnya select dalam kurung field, dalam kurung agregat, dalam kurung field, spasi from dalam kurung tabel, kemudian
where dalam kurung fill dalam kurung operator dalam kurung value. Kemudian group by dalam kurung fill. Kemudian hiving. Hiving adalah kata kunci ini tidak termasuk fungsi, tetapi kata kunci ini berfungsi untuk melengkapi statement select. Kegunaannya adalah mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada sekelompok dan pada beberapa field yang kemudian ditampilkan sebagai hasil perintah. Perintahnya ya adalah select dalam kurung field, agreed dalam kurung field, kemudian from dalam kurung tabel, kemudian where dalam kurung field, dalam kurung operator dalam kurung value, kemudian group by dalam kurung field, dan terakhir hiving dalam kurung agreed dalam kurung field dalam kurung operator dan value. Kemudian beberapa contoh tabelnya yaitu yang pertama tabel barang. Ini merupakan contoh dari tabel barang. Dan yang kedua merupakan tabel pembelian. Oke, kemudian saya persilakan kembali ke operator. Baik, setelah penjelasan dari Saudari Yasinta tadi tentang materi dan juga contoh dari tabelnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Henry tentang contoh dari praktikumnya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Henry. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh praktikumnya. Nah, yang di sini ada pernyataan order by, yang dimana dia menampilkan data pada tabel barang dengan urutan ASC menurut secara abjad. Nah, sintaksnya adalah select form barang, order by, nama barang, ASC tutup. Nah, di sini saya akan memperlihatkan secara langsung di SQL. Select form barang, order by, nama barang, ASC. Kita bisa lihat di sini yang dimana data nama barang sudah terurut secara abjad, yang dimulai dari H, M, S sampai ke X, yaitu abjad yang lebih di bawah daripada S, M atau H. Kemudian di sini selanjutnya ada pernyataan DSC, yang dimana itu menampilkan data pada tabel barang dengan urutan DSC atau terurut secara abjad terbalik. Sintaksnya adalah select form barang, order by, nama barang, DSC tutup. Nah, kita akan melihat query-nya bagaimana atau sintaksnya, yaitu select form barang, order by, nama barang, DSC tutup. Nah, kita di sini bisa melihat ini sudah nama barang sudah terurutkan secara abjad, namun di sini dia terbalik, yaitu dimulai dari abjad yang paling bawah, yaitu X, kemudian ke S, ke M, dan kemudian ke H. Lanjut, kemudian yang pertama ada fungsi agregatnya, yaitu AVG, yang mana AVG ini atau average menampilkan nilai rata-rata jumlah pembelian pada tabel pembelian. Sintaksnya adalah select AVG dalam kurung jumlah pembelian S nilai rata from pembelian tutup. Di sini sudah ada contoh gambarnya dan kita akan lihatnya secara langsung di SQL. Select AVG jumlah pembeli dalam kurung jumlah pembelian S nilai rata from pembelian. Nah, kita bisa melihat di sini nilai ratanya adalah 1.7500. Kemudian lanjut, yang kedua ada count, yang dimana fungsi count ini adalah menjumlahkan jumlah data pada tabel barang. Sintaksnya yaitu select count as jumlah data from barang. Kita lihat di SQL-nya, select count as jumlah data from barang. Oke, jumlah datanya di sini sudah terlihat, yaitu ada 6. Kita lanjutkan selanjutnya ke fungsi sum, summarize, yaitu menjumlahkan jumlah pembelian pada tabel pembelian. Contohnya, contoh sintaksnya yaitu select sum dalam kurung jumlah pembelian as total pembelian from pembelian tutup. Kita langsung lihat di SQL-nya, select sum jumlah pembelian as total pembelian from pembelian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa total pembeliannya yaitu 7 buah. Kita lanjut saja.
fungsi selanjutnya yaitu max atau maksimum, menampilkan pembelian paling banyak pada tabel pembelian. Contoh sintaksnya adalah select max, jumlah pembelian, as max pembelian, from pembelian tutup. Kita langsung saja di SQL, select max dalam kurung jumlah pembelian, as max pembelian dari form pembelian. Nah, kita bisa melihat maksimum dari pembeliannya yaitu ada 2. Setelah itu, fungsi min, minimum, yaitu menampilkan pembelian paling sedikit pada tabel pembelian. Sintaksnya yaitu contohnya select min dalam kurung jumlah pembelian as min pembelian from pembelian. Kita langsung saja di SQL, select min dalam kurung jumlah pembelian as min pembelian from pembelian. Nah, kita bisa melihat di sini nilai minimum dari pembeliannya yaitu berjumlah 1. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi group by. Di sini menampilkan nama barang serta jumlahnya berdasarkan nama barang pada tabel barang. Contoh sintaksnya yaitu select nama barang, count nama barang as jumlah, from barang, group by nama barang. Kita langsung saja di SQL query-nya, sintaksnya. Oke, di sini sudah terlihat bahwa jumlah barangnya itu berjumlah 1. Lanjut. Nah, fungsi having menampilkan nama pembeli yang memiliki rata-rata pembelian lebih dari 1. Yaitu contoh sintaksnya yaitu select nama pembeli, average jumlah pembelian, as rata, from pembelian, group by ID pembeli. Having AVG jumlah pembelian lebih dari 1, karena di sini kita menampilkan contoh menampilkan nama pembeli yang memiliki rata-rata pembelian lebih dari 1. Kita langsung saja di SQL, select nama pembeli, AVG jumlah pembelian, as rata, from pembelian, group by ID pembeli, having jumlah pembelian lebih dari 1. Nah, kita bisa melihat di sini rata-ratanya yang lebih membeli dari 1 yaitu ada putu, made, dan koma. Nah, berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan dan saya akan kembalikan ke moderator yang bertugas. Saya persilakan. Baik, waktu dan tempat saya terima. Terima kasih kepada Saudara Henry. Baik, itulah presentasi singkat dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, tentang penjelasan sintak-sintak pada materi modul 6. Dan apabila ada kesalahan saat presentasi tadi, saya sebagai moderator mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya Alfaino Yohan Rajasyah dan juga sebagai moderator, dan juga Yasinta dan Saudara Henry mengucapkan terima kasih.